Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya, amin. Jadi pada kesempatan pagi hari ini pagi ya, tepat tanggal 24 ya, tepat tanggal 24, tepat juga dengan kondisi cabai saya berusia 14 hari setelah tanam. Ini persis banget 2 minggu. Nah, di sini baru saja reda dari hujan ya. Dan untuk kondisi cabai saya sekarang ini seperti ini. Tunas-tunas airnya sudah banyak yang keluar ya. Ini. Dan di sini karena cuacanya juga bisa dikatakan ekstrim ya, sudah sering hujan, tapi kalau siang itu panas banget. Jadi kondisi tanamannya itu agak kuning ya. Ini bukan bule, tapi cuman karena ya kondisinya ekstrim banget di sini. Itu juga airnya masih pada menggenang ya di parit-parit. Dan ini kondisi bawah daun itu kotor ya, karena habis hujan jadi airnya hujan ke sini dan tanah-tanahnya pada ngangkat ke atas seperti ini ya. Ini kotor, ini bukan karena hama tungau atau apa. Dan cabai di umur segini ini ya, ini biasanya tuh ada hamanya tuh. Nah, ini hama yang menyebabkan daunnya bolong yaitu ya. Cabai di umur segini ini biasanya sudah mulai kedatangan berbagai jenis hama ya, karena tidak memungkiri, ibarat kata tanaman cabai dan kutu-kutuan itu bak orang pacaran ya, karena dimana ada cabai baru di fase pertumbuhan pasti kutu-kutuan juga akan datang, seperti itu ya. Nah, untuk umur segini sebenarnya 2 minggu itu sudah bisa dilakukan pemupukan yang kedua, karena saya melakukan pemupukan itu interval 1 minggu sekali. Kemarin pas 7 hari sudah saya lakukan pemupukan, dan hari ini sebenarnya bisa saya lakukan pemupukan cuman paling nanti siang. Karena untuk hari ini untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian terlebih dahulu. Nanti siang kalau semisal saya melakukan pemupukan, insya Allah saya akan dokumentasikan ya. Nah ini. Dan karena kondisi cuacanya yang sudah mulai hujan, nanti saya akan melakukan penyempraian juga ditambahin dengan fungisida, dimana untuk mencegah perkembangan jamur seperti itu ya. Tanaman pada fase seperti ini kita lakukan pemberian nutrisi untuk memacu pertumbuhan dulu ya. Dimana nutrisi itu nanti saya juga akan spray menggunakan pupuk daun, dimana pupuk daun itu saya tujukan untuk memacu pertumbuhan agar pertumbuhannya itu lebih cepat. Seperti itu ya. Nah, itu sudah kelihatan banget perkembangannya. Ya sebisa mungkin saya akan mendokumentasikan ya, memvideo perkembangan dari cabai saya supaya untuk belajar kita semua ya, khususnya untuk petani-petani pemula yang mungkin baru akan menanam cabai. Siapa tahu bisa jadi referensi. Mungkin mau meniru cara saya, monggo
atau mau meniru cara orang lain juga silahkan. Ya paling enggak ketika kalian membutuhkan informasi tertentu, siapa tahu di video-video saya ada yang bermanfaat seperti itu ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian, di mana penyepraian yang saya tujukan itu seperti yang saya katakan tadi, untuk memacu pertumbuhan tanaman cabai. Ini saya melakukan penyepraian yang keempat. Oke, amunisi apa yang saya gunakan kita simak, saya udah siapin di situ. Namun sebelum kita mengoplos pestisida, silahkan tekan subscribe dulu, tekan tombol merah ya, dan like jika kalian menyukai video ini. Kita langsung saja menuju ke sana. Baik sedulur, untuk melakukan penyepraian yang keempat, saya akan menggunakan amunisi. Mulai dari insektisida dulu akan saya jelaskan. Untuk insektisida saya akan menggunakan bahan aktif metomil ya. Dan bahan aktif metomil dan merek dagangnya itu Danke. Seperti pada penyepraian yang pertama ya, ini amunisinya sama seperti dengan penyepraian yang pertama. Untuk insektisida ya, kan kemarin yang pertama saya menggunakan metomil, yang kedua saya menggunakan imidacloprid, dan yang ketiga saya menggunakan abamectin. Dan untuk yang keempat, untuk insektisidanya saya kembali lagi ke bahan aktif metomil. Seperti itu ya. Nah, untuk metomil ini sasarannya cukup luas, yaitu bisa mengatasi ulat. Kalau di dalam wadahnya sih tertera itu untuk mengatasi ulat, tapi pada kenyataan di lapangan itu untuk kutu-kutuan pun bisa teratasi dengan bahan aktif ini, karena sebenarnya bahan aktif ini itu sasarannya cukup luas. Dan untuk yang fungisidanya, fungisida saya akan menggunakan fungisida Bion M ya, dengan bahan aktif asibenzolar S-metil dan mancozeb. Nah, fungisida ini kan bersifat sistemik, juga bersifat kontak, di mana mancozebnya itu bersifat kontak dan asibenzolar S-metilnya itu bersifat sistemik. Nah, untuk fungisida ini saya tujukan untuk membuat kekebalan tanaman ya, supaya lebih kebal terhadap serangan jamur dan patogen. Untuk dosisnya nanti untuk fungisida ini saya menggunakan 2 sendok makan. Dan untuk insektisida Danke ini saya menggunakan 1 sendok makan. Seperti itu ya. Dan sesuai yang saya jelaskan tadi, saya juga akan menggunakan dimana penyempraian kali ini saya akan menggunakan pupuk daun untuk memacu atau mempercepat pertumbuhan tanaman cabai. Saya akan menggunakan pupuk daun dengan merek dagang Topsil D. Topsil D, kalian nggak harus menggunakan Topsil D sih, terserah, cari saja pupuk daun yang ada di daerah kalian. Bisa menggunakan Gandasil D atau Gromor untuk pertumbuhan. Nah, saya menggunakan Topsil D, saya akan jelaskan Topsil D itu ya. Di mana Topsil D itu di sini tertera berkomposisi untuk nitrogennya 32%, fosfatnya 1% dan kaliumnya 10%. Nah, di sini tertera banget nitrogen paling gede. Kalau nitrogen paling gede itu sudah pasti kegunaannya untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan, seperti itu ya. Selain unsur makro atau NPK tadi, di sini juga tertera ada beberapa unsur mikro, di mana ada seng ini ya 1,6% dan CU-nya itu 1,03%. Di dalam pupuk daun ini kandungannya sudah cukup lengkap ya. Ada unsur mikro dan unsur makro. Dan untuk harga ini di sini sangat murah. Di sini harganya segini itu kemasan 500 gram itu harganya 15.000. Jadi dengan harga yang murah kita dapat merasakan manfaatnya yang sangat luar biasa. Ini nanti untuk takarannya atau dosisnya sama seperti Gandasil ya. Dosisnya itu 2 sendok makan per tangki. Nah, disemprotkan dengan interval 1 minggu sekali seperti itu ya. Jadi kalau kalian perhatikan ketika saya melaksanakan penyempraian, itu enggak setiap penyempraian saya tambahin nutrisi atau pupuk daun. Saya melakukan penambahan nutrisi atau pupuk daun pasti di interval 1 minggu sekali. Seperti itu ya.
Nah, untuk petani pemula yang mungkin baru menanam cabai, kalian bisa tiru ketika melakukan penyepraian, cobalah ditambahin pupuk daun untuk mempercepat pertumbuhan tanaman cabai kita, seperti itu. Dan nanti untuk penyepraian kali ini jangan lupa ditambahin perekat. Perekatnya nanti dosisnya ditambahin ya, jadi 20 ml, kan biasanya saya menggunakan 10 ml. Karena di sini sudah mulai sering hujan, jadi saya kasih perekatnya nanti ditambahin ya, jadi 20 ml. Oke, saya ulangi. Untuk penyepraian kali ini, yang pertama saya menggunakan inseksida metomil, nanti dosisnya ini 1 sendok makan, dan yang kedua fungisida Bion M ya. Ini dosisnya 2 sendok makan. Dan untuk pupuk daunnya Topsil ini Topsil D, karena Topsil itu ada 2, yang untuk daun dan untuk buah. Topsil untuk Topsil D saya menggunakan 2 sendok makan, dan untuk perekatnya saya menggunakan 20 ml. Baik, saya akan mengoplosnya terlebih dahulu, dan nanti kita langsung melakukan penyepraian. Baik dulur, ini sudah saya masukkan ke dalam tangki. Sebelum dilakukan penyepraian kita aduk-aduk dulu ya. Aduk-aduk supaya pestisidanya larut dengan sempurna ya, dengan kapasitas 16 liter ini. Nah, setelah itu kita langsung melakukan penyepraian. Saya nggak akan mengasih tahu ya model penyepraiannya seperti apa, karena sudah sering kali saya menunjukkan cara penyepraian saya, cara melakukan penyepraiannya ya. Jadi cukup sekian saja video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, seperti itu, seperti biasa lah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin nanti agak siang ya, saya akan melakukan pemupukan. Semoga saja nggak hujan, dan nanti akan saya dokumentasikan seperti itu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.